Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juju Yulia Asih, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi S1 Pendidikan Agama Islam. Pada video ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan perspektif Ki Hajar Dewantara dan kajian filsafat ilmu dalam pendidikan nasional. Menurut kajian filsafat pendidikan, pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter, bermoral, dan mampu hidup secara bertanggung jawab dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pilar-pilar pendidikan yang menjadi fondasi dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Pilar tersebut tetap relevan, meskipun saat ini pendidikan berada di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Dalam perspektif filsafat ilmu, pilar dapat dimaknai sebagai fondasi yang menopang seluruh sistem pendidikan. Sebagaimana sebuah bangunan yang membutuhkan tiang yang kokoh, pendidikan juga membutuhkan nilai-nilai dasar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter dan mampu menghadapi tantangan zaman. Karena itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu fondasi penting dalam pendidikan nasional hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara merumuskan trilogi pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Artinya, ketika berada di depan, seorang pendidik harus memberikan teladan. Ketika berada di tengah peserta didik, seorang pendidik harus membangun semangat dan motivasi. Sedangkan ketika berada di belakang, seorang pendidik harus memberikan dorongan agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri. Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan karakter, pendampingan, dan pemberdayaan peserta didik. Di era digital seperti sekarang ini, seorang peserta didik dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber secara cepat. Teknologi menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik melalui kelas daring, platform digital, dan kecerdasan buatan atau biasa kita sebut dengan AI. Namun era digital juga menghadirkan tantangan. Banyak peserta didik terpapar informasi yang belum tentu benar, mengalami ketergantungan terhadap gawai, bahkan melakukan plagiarisme dengan memanfaatkan teknologi secara tidak bijak. Dalam kondisi ini, prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo mengharuskan seorang guru dapat menjadi teladan dalam menggunakan teknologi. Sedangkan Ing Madya Mangun Karso mengingatkan seorang guru untuk tetap hadir membangun motivasi belajar meskipun melalui media digital. Dan Tutwuri Handayani menuntut seorang guru untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk dapat belajar mandiri sambil tetap memperoleh bimbingan yang tepat. Contoh aktualnya adalah penggunaan AI dalam pendidikan. AI dapat membantu mencari informasi dan memahami materi, tetapi tanpa bimbingan seorang guru, peserta didik beresiko menggunakan AI hanya untuk menyaring jawaban tanpa memahami proses berpikirnya. Sebagai refleksi, saya berpendapat bahwa berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya literasi digital, menurunnya karakter peserta didik, serta penyalahgunaan teknologi, dapat diatasi melalui penerapan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemajuan teknologi memang penting, tetapi pendidikan tidak boleh kehilangan tujuan utamanya, yaitu memanusiakan manusia. Guru harus tetap menjadi teladan,
motivator, dan pembimbing bagi peserta didik. Oleh karena itu, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan Indonesia di era digital. Teknologi boleh berubah dengan cepat, tetapi nilai keteladanan, semangat belajar, dan pendampingan akan selalu menjadi fondasi pendidikan yang berkualitas. Terima kasih atas kesempatan presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.